Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dari kita lahir ke dunia sampailah kita tinggalkan dunia ini, sedetik pun, sesaat pun tak putus nikmat Allah kita terima. Tugas kita cuma satu, bersyukurlah pada Allah. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau kelak yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jemaah yang berbahagia, Senin depan kita insya-Allah menyambut Aidil Adha. Jadi kelas cuti lah dulu, kelas cuti karena berhubung kena Aidil Adha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam suasana santai, kita buat kajian yang kita bahas yaitu surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Dan saya yakin banyak orang hafal ayat ini. Cuma memang kemampuan kita baru mampu baca Quran atau menghafal Al-Quran, tapi kita belum mampu menjadikan Al-Quran sebagai tadabbur dalam kehidupan, sebagai pedoman dalam kehidupan, menghayati makna yang terkandung dalam Al-Quran. Kita dekati ayatnya. Saya yakin semua kita hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Majoriti umat Islam hafal ayat ini. Cuma tadi saya katakan kemampuan kita baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi berdialog dengan Al-Quran itu belum. Asbabun nuzul ayat ini, kalau kita buka beberapa kitab, terutama kitab Asbabun Nuzul Al-Quran. Jadi kalau Quran itu ada istilahnya Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Tapi tidak semua ayat Quran itu ada asbabunnya. Kalau hadis disebut asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis ini. Salah seorang yang sangat benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ini memang anti Rasulullah lah. Namanya Al-As bin Wa'il bin Isam. Dia memang orang yang sangat benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia telah memberi gelar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah gelar yang tidak bagus, yaitu Al-Abtar. Jadi Al-Abtar itu sebuah gelar yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa makna Al-Abtar? Al-Abtar itu maknanya orang yang putus keturunan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan Allah anak laki-laki sampai dewasa. Bukan tak ada anak laki-laki, ada, tapi kan meninggal. Ibrahim meninggal, Tayyib meninggal, Abdullah meninggal. Oleh karena semua anak laki-laki Rasulullah meninggal, jadi tidak ada keturunan, penerus maksudnya. Maka Rasulullah dianggap putus sudah, nasabnya tak ada lagi. Orang yang putus dari keturunan. Padahal Allah berfirman apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia, ada sebab.
ada musafat. Apa susahnya Allah nak kasih anak laki-laki pada Nabi? Tak susah. Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh kan? Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh? Masalahnya, ini yang orang kafir tidak tahu. Masalahnya, kalaulah Rasulullah punya anak laki-laki sampai dewasa, pertanyaannya anak ini nak jadi apa? Kalau anak Rasulullah laki-laki tidak jadi Nabi, okey, dia tak jadi Nabi, berarti martabat Rasulullah, kemuliaan Rasulullah di bawah Nabi-Nabi yang lain. Nabi Daud anaknya Nabi Sulaiman. Nabi Yakub anaknya Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim anaknya Nabi Ismail, Yahya. Nah, bagaimana Rasulullah kalau dia tidak dapat anaknya tak jadi Nabi, macam mana? Itu problem. Okey lah, sekarang kita angkat jadi Nabi lah katakan. Nah, kalau diangkat anaknya jadi Nabi, ini problem lebih besar lagi. Kenapa? Berarti bukan beliau Nabi terakhir. Ini yang jadi orang kafir dia tak mau tahu. Dia tahu putus. Masalahnya di situ. Ya. Jadi Allah langsung jawab, kerana Nabi sedih. Ya, Rasulullah tu sedih kerana dapat gelar Al-Abtar tu, dia sedih lah. Maka turun ayat. Inilah saya nak katakan, saya suka menterjemahkannya itu dengan cara dialog. Masuk. Kan seolah-olah Allah mengatakan apa? Inna a'tainakal kautsar. Pakai kalimat inna, sungguh-sungguh, bukan main-main. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan karunia yang banyak kepada engkau. Artinya apa? Jangan lihat satu hal, lihat banyak hal. Okeylah, kau tak ada anak lelaki, okey. Engkau sedih, okey. Itu lebih kurang begitulah dialog kan. Engkau tak ada anak lelaki sebab dewasa, okey, no problem. Allah tak cakap no problem lah, saya cakap dia faham. Tapi kan karunia yang lain kan banyak yang Allah kasih. Ini sebenarnya mendidik kita supaya jangan mengeluh. Kita kan kalau susah cakap, susah sekali cakap. Tapi kalau yang dapat nikmat banyak-banyak, tenang aja, sonyap aja, itu kita. Sebenarnya ini teguran sebenarnya, ya kan? Ini teguran kalau kita nak membahas satu ayat. Dan kita akui, kalau kita nak menghitung-hitung berapa banyak nikmat Allah kita terima, maka Allah langsung jawab, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata engkau ingin mengira nikmat Allah, niscaya engkau tak mampu mengiranya. Sekarang tugas kita apa? Itu dulu. Dari sekian banyak nikmat Allah yang kita terima, apa yang Allah minta? Oh, saya tahu ayatnya, orang hafal. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Itu ayat kan Quran Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Kan gitu. Tapi baca ayat sambungnya. Sambungannya apa? Jangan baca satu potong. Sambungannya wala in kafartum. Itu yang orang tak baca. Yang dibaca orang, kalau kau bersyukur, Allah tambah nikmat. Kalau kau bersyukur, Allah tambah nikmat. Di situ ada ayat. Kalau engkau engkar, maka tunggulah azabku sangat pedih. Nah, ini jelas ayat ini. Sekarang Allah kasih nikmat kita. Dapat. Kita menyoal sekarang. Sekarang Allah kasih kita nikmat, entah pangkat, entah duit, entah apalah, entah projek, apa pun namanya lah. Pertanyaan satu, apakah kita mau nikmat yang lain? Okey, saya mau. Maka tugas kita mensyukuri nikmat yang ada ini.
Ketika kita syukuri nikmat yang ada, maka nikmat yang lain datang. Jadi ini sikap. Artinya apa? Ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, berarti kita mengundang nikmat yang baru. Tetapi kalau kita engkari nikmat yang ada ini, berarti kita mengundang apa? Mengundang azab Allah. Sekarang gunakan pikiran sehat. Akal saya gunakan. Mungkinkah orang itu mengundang azab Allah? Akal saya mengatakan tidak mungkin, tapi faktanya banyak. Saya tak tahu akal sehatnya digunakan ke mana, wallahu a'lam. Kan sebenarnya simple kan? Engkau syukuri nikmat ini, nanti datang nikmat yang lain. Makanya saya katakan, semua orang ingin hidup senang. Semua orang. Tetapi tidak pandai bersyukur. Macam mana nak senang? Kadang ada orang cakap, tunggu senanglah baru bersyukur. Sampai bila pun kau tak senang? Bukan begitu. Jadilah orang yang bersyukur supaya kau senang. Kan gitu. Bila nak sedekah, tunggu kaya? Jangan. Jadilah orang yang suka bersedekah supaya engkau kaya. Kan gitu. Simple itu. Tinggal sekarang ini kita lihat konsep syukur itu macam mana. Itu yang harus dibahas. Tapi saya akan bahas di sini tentang nikmat Allah dulu. Minta maaf batuk. Tadi saya katakan terlalu banyak nikmat Allah yang kita terima dan mungkin memang tak boleh dihitung lah. Tapi ada dua nikmat. Ini dia. Dua nikmat yang paling besar. Yang lain kecil. Itulah. Yang lain kecil. Memang yang lain itu nikmat, cuman itu kecil dibanding yang dua ini. Pertama apa? Perhatikan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Perhatikan. Allah bersumpah 4 kali. Pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah? Ini taukid, ini sungguh-sungguh, ini benar. Macam kita lah cakap dengan isteri, sumpah abang tak pergi Batam, sumpah abang tak main, tak ada. Kenapa bersumpah? Untuk meyakinkan bahawa apa yang kita katakan benar. Nah sekarang Allah yang bersumpah, kurang yakin kah? Apa kata Allah? Wati, demi pohon tin, wal zaitun, demi pohon zaitun, wa turi sini, demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, demi keberkahan kota Mekah. 4 kali bersumpah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Perhatikan, berapa banyak makhluk Allah, tak terhitung. Baik di langit maupun di bumi, di laut, di hutan sana, berapa banyak. Banyak ciptaan Allah. Allah buat satu statement, Allah buat satu kenyataan. Dari sekian banyak makhluk yang aku ciptakan, manusia the best quality. Alhamdulillah kita manusia lah ini. Handsome monyet masih handsome kita lah. Betul. Betul saya cakap. Cuma kadang-kadang ketawa saya, kadang-kadang manusia ni. Saya kadang-kadang ketawa sendiri kalau ngaji. Kat Kelantan tau, kat Kelantan. Kalau Indonesia adalah, ni saya cakap Kelantan lah. Dia panjang kelapa tu. Bukan orang panjang kelapa, buruk. Ada kan? Buruk. Itu buruk diajar berapa lama? 2 minggu.
2 minggu. Beruk diajar 2 minggu, dia dah tahu mana kelapa muda, mana kelapa tua. Tu tengok. Beruk tu. Mana kelapa tua, mana muda. Beruk tak salah dia turun kelapa. Saya belum pernah jumpa beruk salah turun kelapa. 2 minggu diajar. Kita dah 40 tahun belajar, tak faham-faham kadang-kadang. Saya pun kadang-kadang naik pitam dia kan. Beruk 2 minggu diajar, dia faham tau mana tua, mana kelapa muda. Manusia 40 tahun diajar, masih tak faham. Allahu Akbar. Susahlah kadang-kadang. Itu kadang-kadang anjing ada dadah, dia boleh cari tak? Kan? Kan ada anjing polis, Habib tahulah tu macam mana kan? Yang spesial itu. Pencuri dia tak boleh tangkap, dia tangkap. Jadi anjing pun boleh dididik. Tapi kenapa manusia tak boleh dididik? Itu yang saya heran. Inilah ayat selanjutnya. Summa radadnahu asfala safilin. Kalau manusia tidak faham, kalau manusia tidak sadar bahawa dia makhluk yang terbaik, okey. Kemudian aku akan jatuhkan dia, kata Allah, menjadi makhluk yang terburuk. Kenapa? Karena tidak sadar, karena tak faham. Ini bahayanya itu. Lebih teruk dari buruk kan. Buruk tadi itu minggu aja. Ini karena dia tak sadar lah ni. Nah, untuk itulah contoh. Ini tinggi. Kenapa tinggi? Karena saya pegang. Bayangkan kalau saya lepaskan, dia akan jatuh. Sama. Manusia itu tinggi darjatnya. Tinggi darjatnya, tinggi martabatnya. Oleh karena itu Allah menciptakan pemegangnya, penahannya. Dan itu nikmat yang kedua. Apa? Agama Islam. Banyak agama di dunia ini, tapi Allah punya statement yang kedua, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang kuridhoi kecuali Islam. Dan alhamdulillah kita orang Islam. Ini dua nikmat yang perlu kita syukuri. Yang lain kecil lah. Kau kaya kereta Rolls Royce ke, Lamborghini ke. Kalau kafir buat apa? Kau rumah banglo ke, bos ke, tak kira lah. Kafir buat apa? Jadi orang lupa nikmat yang terbesar itu Islam. Nah, jemaah yang berbahagia, dua nikmat ini, tugas kita apa? Bersyukur. Mensyukuri. Satu, bersyukur jadi manusia. Yang kedua, bersyukur jadi orang Islam. Bagaimana cara bersyukur? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana cara bersyukur? Allah jawab langsung. Fasalli li rabbi. Itu kan jawabannya. Bagaimana cara bersyukur sekarang? Saya bersyukur jadi manusia. Saya bersyukur jadi orang Islam. Caranya macam mana? Allah jawab, fasalli li rabbi. Dirikan salat untuk aku. Itulah bukti syukur. Ini saya barangkali kita boleh dialog lah dengan kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang tidak solat. Saya katakan kawan-kawan yang tidak solat. Tapi jangan bahasa kasar. Saya tak begitu suka. Kafir, neraka, saya tak suka. Betul. Saya lebih senang dengan berdialog. Saya ada jumpa seorang perempuan kemarin, 30 tahun yang lalu dia pernah kenal sama saya, atau 40 tahun yang lalu saya sedang makan, tiba-tiba dia tegur saya, Ustaz Windu kan? Bilang iya. Alhamdulillah saya jumpa Ustaz di sini. Ustaz tak kenal saya kan, tapi saya kenal Ustaz. Alhamdulillah. Saya ni Ustaz degil, dia perempuan. Saya dulu degil Ustaz, tapi saya sekarang pakai jilbab, tutup aurat,
solat hanya dengan satu kalimat Ustaz. Sampai sekarang saya pakai Ustaz. Jadi setelah Ustaz cakap macam itu, sampai sekarang saya pakai jilbab, tutup aurat, solat. Jadi jangan dimarahi, kasih dia dialog. Begini, orang yang tak solat ni, kalau solat dah faham lah, tak salah. Kalau dia solat, kita tinggal dialog cara lain. Tapi kalau dia tak solat, begini, bagaimana cara dia memahami syahadat itu dulu. Karena syahadat itu penentu, pintu masuk itu. Pintu masuk Islam kan syahadat. Okey. Tolong terjemahkan. Bagi tahu dia tak solat. Okey. Saya bukan masalah kau solat ke tidak, tak bincang saya. Tapi tolong, apa yang kau pahami tentang syahadat? Okey, cakap syahadat itu mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Kan itu. Maka dia lafazkan asyhadu alla ilaha illallah. Kan itu. Namanya syahadat tauhid. Satu lagi syahadat rasul. Ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tolong engkau terjemahkan sesuai dengan apa yang kau faham. Dia akan mengatakan tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Itu kan. Jadi statement dia jelas. Tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Artinya dia tidak akan pernah menyembah Tuhan apapun kecuali Allah. Ternyata Allah pun dia tak sembah. Okey, apa menjadi? Saya tanya dulu. Apa mau jadi? Aneh kan? Dia yang mengatakan tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah. Allah aja dia tak sembah, bagaimana dengan yang lain? Sama kan kalau katalah Haji Ngataman cakap aku sangat mencintai istriku. Pengakuan Haji Ngataman dan didengar oleh istrinya. Aku sangat mencintai istriku. Nah, dia dibuktikan. Kan perlu bukti. Kalau ucapan itu namanya neto, no accent, talking only. Kan? Perlu dibuktikan oleh istrinya. Apa? Dia beri makan, minum, belanja, rumah, pakaian. Dia berusaha menyenangkan istrinya. Ini bukti. Bayangkan kalau Haji Ngataman cakap aku mencintai istriku, tapi makan tak kasih, minum tak kasih, duit belanja tak kasih. Haji Ngataman cakap I love you. Sadar Melayu macam, ya kan? Istrinya menolak. Kalau Haji Ngataman cakap aku cinta engkau, kata istrinya no. Tak ada bukti. Duit belanja tak kasih, tempat tinggal tak kasih. Kan bertolak belakang dengan apa yang dicakap. Apa bezanya dengan Allah? Dia mengatakan tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Sedangkan dia tidak mau menyembah Allah, iaitu lewat solat. Apakah Allah akan mengakui? Itu pertanyaannya. Apakah Allah akan mengakui dia sebagai hamba Allah? Tidak. Itu yang dikatakan Nabi, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat. Bedanya hamba Allah dengan bukan hamba Allah itu solat. Jadi sekali lagi saya katakan, kita tidak mencela orang tak solat, tapi kita cuba mengajak dia berdialog. Kenapa sampai tak solat? Itu dulu. Sementara statement dia tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Allah pun dia tak sembah. Bayangkan kalau dia mati, bagaimana caranya menghadap Allah? Kita, ya alhamdulillah lah. Walaupun solat tak kusuk lah katakan, saya solat tak kusuk, saya solat lalai, tapi paling tidak kita solat. Taklah malu jumpa Allah. Kita dah berusaha solat, tapi namanya solat, namanya manusia, Allah faham. Tapi kalau tak solat langsung macam mana? Menghadap Allah dalam keadaan begitu. Oh.
ngeri. Bayangkan kalau dia mati dalam keadaan tidak solat. Fasalli li rabbik, dirikan solat. Untuk apa? Mengingat aku. Dan ternyata kita solat pun kadang-kadang jarang ingat Allah. Nah, itu sebabnya kalau kita makanya saya katakan solat itu mungkin dari segi istilah syar'i selalu sampaikan solat itu dari segi istilah syar'i apa? Awalul takbir, akhirus salam. Diawali takbir, diakhiri salam. Tapi solat dari segi bahasa doa itu doa. Tapi ada orang lupa bahwa solat itu adalah kesempatan kita berkomunikasi dengan Allah. Itu yang orang lupa. Coba nanti ya kita solat Isya. Satu aja ilmunya, solat Isya. Ketika kita solat, satu aja, meyakini Allah memperhatikan kita, itu dulu. Karena Allah bersifat Al-Basir, Allah Maha melihat. Fokus itu dulu. Banyak ilmu lain, tapi itu dulu. Itu akan terasa kita menikmati solat. Fokus. Allah pasti lihat aku. Sekarang beginilah. Kita bekerja dalam satu company. Lalu bos tengok kita kerja macam mana. Kita akan buat yang terbaik. Akan teliti terbaik. Kenapa? Bos tengok. Sekarang Allah lihat kita solat. Saya yakin sekali rukuk kita, sujud kita, bacaan kita akan baik. Kenapa? Karena kita sedang berdialog dengan Allah. Saya kasih contoh. Ini dialog ya, dialog Fatihah dulu. Saya langsung kepada Fatihah aja lah ya. 7 ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan sebuah dialog. Apa yang kita katakan dengan Allah? Allah, dengan kasih dan sayangmu. Itu kan dengan kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kasih sayangmu aku diberikan hidayah, rahmatmu. Buktinya aku boleh berdiri sekarang akan menyembah engkau. Andai katanya bukan rahmatmu, andai kata bukan sifat rahman dan rahimmu, mungkin tidak ada kemampuan aku untuk solat. Kawan aku boleh angkat batu, angkat besi, angkat kayu, tapi tak kuat angkat takbir. Kenapa? Karena angkat batu, angkat besi, angkat kayu tak perlu rahmat Allah. Angkat takbir memerlukan rahmat Allah. Dan hari ini aku dapat. Maka spontan, serta-merta, apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita mendapat nikmat. Apa nikmatnya? Hidayah. Mana buktinya? Engkau solat. Itulah dialog dalam solat. Itulah dialog dalam solat. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau betul-betul kasih sayang. Kadang aku belum minta kau dah bagi. Kau belum minta aku dah bagi, kau dah bagi. Malikul Yawmiddin. Engkau yang perintah kemudian. Karena engkau yang perintah kemudian berarti ada akhirat. Untuk itulah aku menyembah engkau. Perhatikan statement kita yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ada akhirat, aku menyembah pada engkau dan aku juga akan minta tolong pada engkau. Ini kan simpel. Kenapa kita menyembah Allah? Karena ada akhirat. Dan kalau tak ada akhirat, nonton bola kita. Kalau tak ada akhirat, duduk air kerut. Minta roti canai, kopi tarik ke, mi bandung ke. Tapi karena ada akhirat, ya kan ngaji sini. Senin datang masjid. Kenapa ngaji sini? Karena ada akhirat. Kenapa solat berjamaah? Karena ada akhirat. Nah, itu. Kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu minta tolong. Nah, banyak doa yang kita nak sampaikan, tapi semua doa itu hanya satu sumbernya, ihdinas siratal mustaqim. Apapun yang kita minta, jangan lepas dari ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus.
Sekarang pertanyaannya senang. Kita minta jalan yang lurus. Jalan apa itu? Nah, itu kan saya minta jalan, tunjukkan saya jalan Avenue, sana belok kiri terus. Tahu yang diminta. Maka ketika minta jalan yang lurus, sebenarnya jalan apa? Maka ulama mengatakan jalan yang dimaksud adalah dinul Islam. Jadi ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maksudnya apa? Tunjukkan kami bagaimana cara mengamalkan Islam itu. Karena ayatnya bersambung. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan itu pernah kau berikan kepada orang-orang terdahulu. Itulah Islam. Para nabi, para rasul dan para aulia. Jalan apa yang dikasihkan dulu? Dinul Islam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau berikan jalan-jalan yang sesat. Apa itu? Godaan-godaan setan, nafsu serakah. Jalan itu pernah kau berikan pada siapa? Orang-orang yang sesat. Nasrani, Yahudi, Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Lahab, semua. Itu yang kita minta. Dan kita sedang berdialog dengan Allah. Itu nikmatnya. Sampai rukuk, sujud. Nah, ketika rukuk itu disebut apa? Menghormati. Bagaimana jempun itu menghormati? Dia akan membungkuk. Tidak ada menghormati makhluk selain dari solat bungkuknya. Semuanya bungkuk badan aja gini. Tapi ketika solat coba tengok. Jadi ketika kita rukuk, itu adalah sebuah penghormatan untuk Allah, sebuah pengagungan untuk Allah. Jadi bila kita menyembah Allah ketika sujud. Ketika sujud itulah disebut ta'abud, menyembah Allah. Kalau rukuk itu masih mengagungkan Allah. Makanya dilarang, ulama tidak sampai mengharamkan, memang dimakruh membaca ayat Al-Quran ketika sujud. Tak boleh. Rukuk dan sujud itu tidak dibenarkan. Nabi tidak membenarkan membaca Quran dan ketika rukuk dan sujud. Kenapa? Karena ketika itu kita sedang menghambakan diri pada Allah, sedang menghinakan diri pada Allah. Jangan bawa Quran untuk menghinakan juga. Karena Quran itu mulia. Tetapi pula, seandainya dia berdoa ketika sujud dan doanya ada dalam Al-Quran, boleh. Kenapa? Karena dia niat membaca doa, bukan niat baca Quran. Itu kata ulama. Jadi jangan kaku juga lah. Sama lah masjid dulu. Kita baca bulan Sa'ban kan, bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ada kan? Imam membaca, saya pun baca apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Satu anak muda, apa ustaz baca? Itu bukan hadis ustaz, itu palsu, ini hadis ustaz. Bid'ah. Saya kena marah pula. Saya pun tengok. Kenapa? Ustaz jangan tak faham itu hadis maudhu', hadis palsu. Tak boleh pakai. Saya tanya dia, kau ingat aku baca hadis ke baca doa tadi? Saya tanya dia, kau ingat aku baca apa? Aku cakap tak? Qala Nabi ada? Tak ada kan? Qala Rasul tak ada. Yang aku baca, Allahumma barikna ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab. Tapi itu hadis palsu Ustaz. Saya tak ada baca hadis. Saya baca doa. Jadi kadang-kadang kaku. Jadi beginilah. Apa yang kita lakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, tak ada masalah. Sekarang ada juga model baru di YouTube ada tu. Kalau makan tak payah bismillahirrahmanirrahim, bismillah aja. Ada tu di YouTube. Kalau makan cukup baca bismillah. Tak ada ar-Rahman Rahim. Nabi cuma baca bismillah. Jadi siapa yang nambah bismillahirrahmanirrahim itu bid'ah. Bid'ah neraka. Dalam hati saya, apalah kau ni.
sikit-sikit neraka. Takkanlah menambah Ar-Rahman Ar-Rahim itu membuat orang masuk neraka. Tapi itu tak ada dalil. Siapa cakap tak ada dalil? Buka Quran. Kita disuruh menyeru nama Allah ketika berdoa. Ar-Rahman Ar-Rahim bukan nama Allah. Itu namanya dalil umum. Kadang-kadang cepat sangat. Itu susahlah nak cakap. Okeylah. Jadi kemuncak dari syukur itu solat. Saya sudah selalu cerita solat. Wanhar. Dan inilah dalil tentang kurban. Ya, tentang kurban. Setelah kita solat sebagai bukti syukur, hendaklah engkau berkorban. Ya, korban apa sajalah. Mau berjuang saja. Tapi selalunya ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil ibadah kurban. Ya. Ada pertanyaan, kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim membunuh Ismail? Secara akal itu tidak sehat, perintah itu tidak sehat. Kenapa? Kenapa disuruh menyembelih anaknya? Nah begini, jadi jangan melihat itu perintah itu, tengok kronologinya. Kenapa? Nabi Ibrahim itu punya hewan ternak banyak. Dalam riwayat dikatakan jumlah berapa hewan ternaknya tak tahu, tapi anjing yang menjaganya 12.000. Itulah. Jangan tanya berapa banyak lagi. Berapa banyak hewan ternaknya wallahu alam, tapi anjing yang menjaganya 12.000 ekor yang menjaganya. Satu hari Nabi Ibrahim telah menyembelih 1.000 domba, 300 lembu, 100 unta. Oh itu banyak ada tu. Itu jam dia belum ada anak. 1.000 domba, 300 lembu, 100 unta dia sudah sembelih. Malaikat yang melihat itu kagum pun lalu mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa katanya? Ya Ibrahim, begitu banyak engkau sembelih hewan korban, engkau tak takut miskin kah? Kalau sekarang berapa duit tu? 1.000 kali 300 jalan dulu. 3 million lah. Lagi 100 unta, lagi 300 lembu. Oi. 300 lembu dah 600,000. Susah cakap. Dia kaya dia. Kau tak takut miskin kah Ibrahim? Banyak kau potong ni. Nah, sinilah manusiawinya muncul. Apa kata Nabi Ibrahim? Karena keyakinannya, tauhidnya mantap. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan 1.000 domba. Ini kalimat dia. Jangankan 1.000 domba, jangankan 300 lembu, jangankan 100 unta, itu kecil. Kalau kita cakap chicken lah. Andai kata Allah berikan aku seorang anak laki-laki, satu orang anak laki-laki, aku sayang anak itu. Lalu Allah perintahkan sembelih, aku sembelih ya. Kalau Allah punya perintah, tak ada fikir ya. Itu dia terlanjur cakap. Dan itu yang dibuktikan oleh Allah. Betul ke tak betul? Tapi sebelumnya Nabi Ibrahim kan berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah beri aku anak yang soleh. Allah kabulkan anaknya Ismail soleh. Makanya Nabi Ibrahim mimpi 8 Zulhijjah itu ragu. Ini betul ke mimpi ini? Suruh sembelih anaknya. Ragu itu istilahnya taroh. Harinya sebut tarawiyah. Harinya hari tarawiyah. Karena mimpi masih keraguan. Nah besoknya mimpi yang sama. Maka Ibrahim paham, arif, harinya sebut Arafah. Maka dia panggil anaknya Ismail. Ini bapak mimpi nyembelih engkau. Panjur maza taro. Macam mana pendapat engkau? Ini banyak ilmu di sini. Artinya menyangkut masa depan anak, ajak komunikasi. Bapak mimpi sembelih engkau. Macam mana pendapat engkau? Ini Ismail anak soleh. Kalau anak kita cuba tangkap macam itu kalau berani. Macam bapak mimpi ya, cantiknya mimpi. Mimpi apa? Nyembelih engkau. Ya bapak dia betul. Salah mimpi agaknya. Jangan-jangan bapak sembelih. Bapak lah sembelih, bapak dah lama melawan anak sekarang ni. Ismail tidak. Andai kata
itu memang perintah Allah, lakukan. Dan engkau akan dapatkan aku sebagai anak yang sabar. Tapi dengan syarat. Nah ini komunikasi dengan anak. Apa kata Ismail? Bapak, besok lakukan, asah pasau tajam-tajam. Bapak jalan dulu, jangan saya jalan dulu. Kalau saya jalan dulu, bapak akan tengok nanti tak sampai hati. Itu adab. Jadi kalau orang tua biar jalan dulu. Jangan pula kita jalan dulu. Ini kita orang tua lambat, yang cepatlah, dah 3 bas lalu dah. Dia mengamuk pula tadi. Tak, itu adab. Dan seng-sengkan baju bapak. Kenapa? Kerana takut darah memercik. Nanti mak tanya macam. Okey, semua syarat dipenuhi. Malam tu dia dah asah pisau tajam-tajam. Pagi-pagi dia beritahu isterinya, ajar, wahai isteriku, aku nak berjalan Ismail lah, jalan-jalan ke mana ke. Isteri mana curiga, Nabi Ibrahim memang sayang anak apa, bawalah jalan. Itu jangan iblisnya provokator. Itu yang disebut lempar jamarah, melempar setan tu kan. Itulah dia. Tapi ada kawan, cerita kawan lah, satu jemaah haji, samsingnya jemaah haji, memang dia preman. Dia nak pergi haji, kawan-kawan dia haji, habis dia pergi haji jugalah, nak abang gelar haji, tapi dia samsing tau. Dia ambil batu besar-besar lah, kamu sudah lupa. Dia cakap kalau batu kecil setan mana takut. Dia cari batu besar ini. Cerita kawan lah, bila dia lempar jamarah, batu orang masuk, batu dia pusing lah. Balik lagi dengan dia, dia pergi tangkap, tengok ada tulisan besar-besar, sama-sama setan dilarang saling membaling gitu. Cerita kawan lah. Jamarah tu di situ ceritanya. Akhirnya sampai di tempat. Jadi kalau kita di Arafah, di Mina, ada istana raja. Di bawah istana tu, itu ada batu, masih nampak itu. Di situ diikat Ismail, ditelungkupkan, disembelih, takluk. Wah. Lalu Nabi Ibrahim heran, ini aku dah asah tajam-tajam, kenapa takluk? Di situ ada batu. Dia pukul batu itu pecah. Lah dia heran. Oh, pada batu ni boleh pula. Mana leher anakku tak boleh. Maka batu itu mengatakan bahawa kepada aku izin Allah, tapi kepada anak engkau belum izin Allah. Nah ketika itulah Nabi Ismail mengatakan, bapak, bukalah ikatan tangan ini dan telentangkan aku. Mungkin dianggap tidak ikhlas. Pada saat itu juga Allah perintahkan malaikat Jibril ambil korban domba anak Nabi Adam yang pertama dulu. Kan ada kisah Habil dan Kabil, dombanya ditarik ke surga, domba itu diturun kembali. Jadi ketika Nabi Ismail ditelentangkan, pisaunya ditarik, Jibril tarik Nabi Ismail, lalu diganti dengan domba. Begitu disembelih, yang disembelih itu domba. Nah ketika dibuka, ternyata domba yang disembelih, maka Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Ismail menjawab, walillahil hamd. Itulah kisah ya. Nah kita tak disuruh menyembelih anak pula, kambing je cukup ya kan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan. Sebab Nabi mengatakan, man kana sa'atun falan yutahi fal yamut insa yahudian wa insa nasranian. Barang siapa diberikan kemampuan rezeki tapi tidak mau menyembelih hewan korban, silakan nak mati macam Yahudi atau nak mati macam Nasrani. Man kana sa'atun falan yutahi fala yuqribanna musallana. Siapa-siapa yang Allah lapangkan rezekinya tapi tidak mau menyembelih hewan korban, maka jangan datang ke tempat solat kami. Artinya Rasulullah sedikit kecewalah dengan orang-orang yang dilebihkan rezekinya tapi tidak mau menyembelih hewan korban. Ya alasannya tak ada duit lah, tak cukup duit lah, beli kambing tak cukup duit, beli handphone banyak duit. Itu masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin depan kita cuti dulu. Senin depan kita cuti.